Halo semuanya, apa kabar? Balik lagi di channel aku Kiara Suara. Dan hari ini aku mau bikin video mengenai produk yang sudah kalian request, yaitu produk terbaru dari Wardah, yang Lightening Liquid Foundation sama si Lightening Liquid Concealer. Nah, aku juga pribadi pas ini nyampe gitu di rumah aku kayak aku udah kepo banget juga, soalnya I've been seeing this flying around YouTube and social media, terutama YouTube sih. Dengan harga yang super terjangkau itu, apakah akan bagus atau enggak, we will see. Dan ini klaimnya cukup banyak, ada di kertas ini, di kemasannya yang udah aku simpan. Anyways, this video is not sponsored, so that's that for you guys. And ya, tanpa berlama-lama langsung aja ke videonya. Jangan lupa di like, subscribe, nyalain tombol notifikasinya dulu ya. Oke, I'll see you guys. Oke, aku bikin agak sedikit zoomed in supaya kalian bisa melihat kondisi wajah aku sebelum pakai foundation dan concealernya. So this is my face condition. Dan bagi yang masih baru di sini, mungkin kayak if you guys don't know, ini adalah bekas-bekas jerawat aku. So they are not active pimples. Mereka adalah bekas-bekas jerawat. Ada satu yang aktif, ini di bawah satu doang, tapi sisanya itu emang kemerahan itu bekas jerawat aku semua. Jadi makanya emang aku tuh biasanya lebih suka produk yang full coverage gitu ya. Nah, untuk liquid foundationnya sendiri, klaimnya itu adalah pertama, Wardah Beauty Expert Lightening Liquid Foundation, cerah halus bercahaya. Liquid foundation yang terasa ringan, natural, dan nyaman digunakan sehari-hari dengan micronized bright pigment, mencerahkan dan menjadikan kulit tampak lebih halus. Tahan lama hingga 12 jam untuk wajah cerah natural di setiap aktivitas berdasarkan uji terhadap 30 panelis. Oil absorber untuk membantu menyerap minyak secara optimal. SPF 30 PA+++, optimal membantu melindungi kulit dari sinar UV berbahaya yang menyebabkan lebih gelap. Maaf, gue nggak jelas ngomongnya, tapi akan aku tetap tulis tulisannya di sini. Vitamin E, bantu menjaga kelembapan di kulit. Non comedogenic, this is very interesting karena aku gampang buat komedoan dan jerawatan. Dermatologically tested and it's for all skin types. The thing yang aku lihat di ingredient listnya adalah ini kan lightening ya, dan dia tuh memang mengandung niacinamide di nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ingredient ketujuh tuh niacinamide. Jadi aku agak percaya kalau ini bakal lightening karena dia ada di atas tuh niacinamide-nya itu, karena dia emang bagus buat mencerahkan. Nah, sedangkan untuk si concealernya sendiri, klaimnya adalah jelek banget gue pegangnya kayak gini. Liquid concealer dengan medium to high coverage untuk menutupi bekas jerawat di wajah. Are you talking to me? Formulanya terasa ringan dan nyaman digunakan sehari-hari dengan micronized bright pigment, mencerahkan dan menjadikan kulit tampak lebih halus. Tahan lama hingga 12 jam berdasarkan uji terhadap 30 panelis. Oil absorber untuk membantu menyerap minyak secara optimal. Non comedogenic lagi. Dermatologically tested and for all skin types. Dan lagi-lagi dia itu mengandung niacinamide, cuman dia agak di bawah-bawah gitu. Oke, so sekarang kulit aku sudah menggunakan apa aja sih? Aku udah cuci muka dan aku sudah pakai serum niacinamide si something untuk ngelembapin. Aku emang sekarang lagi agak nggak begitu pakai banyak moisturizer dan lain-lain yang emollient gitu. Emulsion gitu, karena aku lagi pengen detox kulit aku dulu dari skincare. Terus aku sekarang pengen pakai primer karena aku biasa selalu pakai primer kalau ketika pakai foundation. So it won't be fair kalau misalnya aku nggak pakai primer. Primer yang akan aku pakai hari ini adalah NYX Bare With Me karena ini primernya nggak terlalu banyak, nggak akan terlalu mengubah apa yang ada di atasnya. Dia tuh kayak gel aja gini, jadi dia cukup ringan dan harusnya sih nggak bakal terlalu mengganggu ya yang di atasnya gitu. Dia ngebantu biar lebih sedikit lebih nempel aja. By the way, intermezzo, aku kemarin habis tamatin Reply 94 and I like it tuh, kayak gue suka banget juga. Tapi nyesel sih, harusnya nontonnya emang urutan ya 97, 94, baru 88. Karena kalau enggak kayak udah kebuka gitu rahasianya kan. Tapi aku suka sih, maksudnya kayak beda banget sih vibesnya sama 88. Yang 88 kan kayak keluarga banget dan kayak menyentuh hati dan lain-lain. Tapi kalau misalnya ini tuh kayak bahagia aja, terus kayak gitu. Aku suka sih liatnya. Oke, anyways, ini sambil gue agak setengah kering. Nah, kita mau nge-swatch dulu kali ya biar tidak buang-buang waktu. Jadi si foundation ini datang dalam 4 warna and it is quite runny si foundationnya, jadi dia cukup cair gitu. Dan yang aku suka sebenarnya dia itu di tube, dan tube-nya itu kecil sekali lubangnya, jadi higienis gitu loh guys. Aku suka itu gitu, dan travel friendly, meskipun kalau sekarang kayak mau travel kemana darling gitu kan, tapi nggak apa-apa, itu harus optimis. Oke guys, jadi ini dia swatchesnya. Ini adalah warna light beige, lalu ada ivory dan ada natural. Nah, aku tuh terakhir pernah pakai yang ivory. Aku udah pernah pakai ini sebelumnya sekali doang waktu live, yang ivory ini. Nah, si ivory ini tuh paling kuning gitu. Yang beige ini dia agak sedikit
pink dikit banget. Terus yang natural ini juga lebih deep. Terus yang ini tuh yang light beige. Aku pribadi waktu itu pakai si ivory, tapi kayak sedikit terlalu kuning. Jadi kayak hari ini aku akan mix dengan si light beige ya. Karena kalau light beige doang aku udah pernah nge-swatch di muka gitu kayak wow, putih banget dry. Jadi nggak cocok gitu. Teksturnya tuh seperti apa sih Kiara? Nah, dia kayak gini nih. Aku giniin tangan aku, dia langsung akan turun karena dia sangat ringan. Di kemasannya udah sobek-sobek yang aku taruh di situ. Dia itu klaimnya itu natural coverage. Jadi dia tidak klaim dia full coverage, guys. Oke, nah ini aku campur sama yang ivory. Terus sekarang gue tuh lagi mulai nonton yang Because This Is My First Life karena menarik jujur aja. Seperti biasa, aku akan pakai satu sisinya menggunakan brush dan satu sisinya menggunakan sponge. Dan di sini aku udah merasa primer aku udah ngeset, jadi aku akan ngezoom. Jangan kaget. Hai. Aku akan mix dulu sih sebenarnya. Aku bakal kayak paint aja. First side pakai brush. Oh iya, aku lupa bilang, this is not my first time pakai ini. Jadi second impression sih, karena first impression aku tuh sekali udah pakai, tapi aku belum pakai kayak lama gitu. Dan sebenarnya aku nggak planning pakai berjam-jam sampai 12 jam juga sesuai klaimnya, karena jujur aja kulit aku tuh gampang banget kesumbat. Jadi apapun itu kalau bisa dipakai kelamaan pasti akan nyumbat. Dan aku mau pakai paling kayak sekitar 6 jaman aja. Ini hasilnya kalau pakai sponge, pakai brush. Otak gue udah agak siwar kayak. Nah, terus yang sebelah sini mau pakai sponge. Dan aku sebenarnya nggak begitu nyaranin sih kalau teman-teman yang punya kulit yang agak berjerawat untuk pakai brush untuk ngeblendnya. Sebisa mungkin kurangin karena gimana pun juga itu kan kayak bakal ngasih micro exfoliation gitu ya, dan itu bakal bikin makin inflamasi gitu kalau takutnya kalau misalnya di jerawat yang aktif. Jadi kalau bisa sih hindari. Nah, kamu bisa sendiri yang pakai si brush dia emang lebih high coverage sih kalau menurut aku. Sedangkan kalau yang pakai sponge dia masih kelihatan banget pori-porinya. Tapi aku lebih suka hasilnya kalau misalnya pakai dua-duanya. Jadi pakai brush dulu, terus habis itu baru pakai sponge-nya. Nah ini kan tadi satu layer dia masih kelihatan bekas jerawatnya, tapi dia udah ngeratain warnanya kan. Jadi sekarang aku mau tambahin layer kedua ya dengan produk yang Nisa. Dan jangan lupa kalau habis pakai foundation, pakai sunscreen, pastiin kamu pakai oil cleanser ya guys, supaya kalian gak tersumbat mukanya. Aku tuh lagi simplify banget skincare routine aku. Aku bener-bener lagi kayak mengurangi banget pakai skincare yang kira-kira aku sebenarnya nggak butuh gitu loh. Dan aku ngerasa itu ngaruh sih di muka aku, jadi lebih istirahat gitu ya. So ini dia tadi 2 layer tipis sih sebenarnya. Jadi kalau misalnya kamu nggak banyak bekas jerawat merah-merah, pasti ini udah oke banget. Dan hasil akhirnya dia natural matte gitu. Dan kamu bisa sendiri ini hasilnya memang dia masih ada kayak sheen-nya, masih ada kayak kilapnya dikit, tapi dia overall dia tuh matte ya kan, jadi nggak yang kayak glowy banget gitu. Terus sekarang untuk concealernya kita akan harus uji coba dulu dong. Jadi untuk concealernya sendiri dia tuh ada 2 warna. Yang pertama itu yang light, seperti ini aplikatornya. So this is light. Aku nggak tahu sih ini nggak pink juga sih, ini kayak netral gitu ada tone-nya. Dan satu lagi yang sangat kuning, which is beige. Nah kalau kamu perhatiin, dia tuh kayak coveragenya pas kita baru nge-swatch gini kayak langsung ada gitu kan. Jadi memang dia klaimnya kan juga tadi medium to full ya concealernya. Nah, Kiara pakai yang mana gitu? Sebenarnya aku pakai dua-duanya untuk kegunaan yang berbeda. Jadi, aku akan menggunakan, kalau kamu udah hafal pasti udah bosan sih dengar ini. Aku akan menggunakan warna beige-nya yang agak kuning ini untuk bawah mataku. Kuning, orange itu dia akan ngebantu nge-cancel. Kuningnya kuning yang deep ya. Dia akan ngebantu untuk menghapus warna keunguan di bawah mata. Sedangkan kalau misalnya pakai warna yang langsung terang, itu pasti dia akan terlihat abu-abu. Jadi kalau kamu lihat nih kayak gini, ini kan sebenarnya warna kuningnya tuh kayak kegelapan ya di mukaku. Tapi perfect kalau buat bawah mata gini. Area-area lainnya aku akan menggunakan warna light. Kamu bisa juga kayak taruh di tangan dulu sih sebenarnya kalau mau lebih higienis. It does cover my redness easily. Boleh banget sih ini coverage-nya. Terus bagian jidat itu kan agak kayak kuning lebih gelap ya, jadi aku akan pakai warna yang beige nya. Karena kan kayak bagian luar muka tuh kayak lebih gelap biasanya, dia lebih gampang terpapar matahari gitu. Terus pakai yang lightnya juga untuk sisanya ini untuk nge-highlight aja. Si concealernya sedikit geser yang di sini karena tadi ke blend, jadi aku akan tambahin sedikit aja.
Terus untuk ngeset semuanya aku mau pakai sekaligus aja nih si Wardah yang lightening powder ini. Dia hasil akhirnya tuh matte banget tapi si powder ini, jadi buat kamu yang berminyak pasti suka. Nah mungkin tapi kalau kamu yang agak-agak dry, pakainya tipis-tipis aja. Dan ini pakai moisturizer dulu yang agak banyak ya, karena ini beber mattifying kalau di aku sih ya pribadi. Nah sekarang aku udah selesai nih base makeupnya. Kamu bisa sendiri nih perbedaan kulit aku sebelumnya sama sekarang pas udah dipakein. Jadi sekarang aku mau nyelesain dulu makeup aku sisanya, and I'll be right back. Guys, bentar aku makan dulu. Aku lapar. Anyways, aku mau check in. Ini sekarang jam 10.40, oke? Ini aku pakai pensialis SK yang warnanya grey yang baru kecil itu, pensialis stroking everything. Muka gue bulat banget ya, maksudnya kayak bentuknya tuh bulat ya. I'm okay with that, tapi kayak I look like Mighty Bean sometimes, which I love. Siapa yang zaman dulu suka main Mighty Beans di tangannya kayak lek. Gue gak ngerti sampai sekarang tuh faedah mainan itu apa. Itu seru banget men. Hari kita akan bermain dengan eyeshadow ini. This is not a tutorial, sorry. Aku akan pakai warna yang agak mirip sama bajuku, yaitu yang ini. Looks cute. Di pennya sih lucu, ini di sini juga lucu. Nah, tapi pas dipakai agak jadi kayak agak kuning-kuning gitu ya. Oh, dia kayak 2 dimensi gitu, guys, ternyata. Aku berharap sih lebih ke biru sih. Tambahin yang sampingnya deh coba. Not my favorite. Course brow mascara lagi-lagi dari SK. I love this so much. Apalagi pas dia udah ganti si brushnya, jadi kayak wah perfect sih. Sebelumnya tuh aku suka banget formulanya, tapi aku kurang suka sama brushnya. Nah jadi pas udah ganti brushnya kayak wah nice sih. Apakah kita butuh pakai bulu mata hari ini? Suatu question. Karena kayak bagus kalau pakai bulu mata, tapi jiwa ini agak mager. Bagus sih, yaudah deh. Aku pakai bulu mata dulu ya guys, and I'll be right back. Bulu mata udah dipakai, dan aku sekarang mau mulai kontur muka aku aja. Ini aku pakai yang SK yang Kabo, as always. Kayak semenjak ada ini aku lebih jarang dipakai si Benefit Hoola, karena menurut aku ini mirip, tapi dia lebih sedikit lebih muda gitu, warnanya jadi lebih pas kalau buat warna kulit aku untuk ngekonturnya. Dan aku tuh jarang banget cream contouring karena I don't know, it's just a lot of fuss buat aku. Meskipun aku tahu kayak itu bakal bagus banget sih hasilnya. So I think I need to buy more cream contours. Aku tuh mageran soal anaknya, aku pasti suka sesuatu yang kayak cepet aja gitu. Kalau cream contour tuh biasanya aku kalau misalnya aku perlu buat acara yang formal, kondangan, wisuda, bridesmaid gitu mungkin ya. Kayak agak terlalu effort kalau buat daily bagi saya gitu. Oke, so that is enough. Blushnya aku pengen pakai Shiseido yang ini, yang PK 200 cute pink color, ini kayak nyampur gitu. Tuh kan, fresh banget. Highlightnya aku pengen pakai cream highlightnya dari Rollover. Ini yang Moonlit. Jadi aku akan ambil sedikit. Aku akan kayak tempelin tek. Lipstiknya aku hari ini pengen pakai, suka banget sama ini, Wardah Velvet Matte Lip Mousse yang 09 Ombre Charmer. Jadi dia tuh warnanya bener-bener kayak pas banget buat base ombre, tapi sebenarnya nggak dipakein base ombre pun bagus. Dia lebih orange daripada si Butterfudge kalau misalnya kamu membandingin sama Butterfudge ya. Dia lebih orange, kalau Butterfudge kan lebih ke coklat. Dan karena bibirku lagi agak kering hari ini ya guys, aku mau pakai gloss. Aku pengen pakai MAC lip gloss. Ini lip oil sih sebenarnya, lip shot of color lip oil yang warnanya ini Punch Drunk Love. Wow, Carol's pakai warna begini jarang banget ya. Kalau
akan set semuanya pakai NYX yang Radiant Finish setting spray. Jadi dia nggak terlalu ngasih glowy, tapi dia juga nggak terlalu matte. Jadi dia biasa aja. Ini hasil akhirnya sebelum pakai setting spray ya. Kalian inget-inget dulu. Aku tunggu kering dulu and I'll be right back. Oke guys, so ini dia makeup look akhirnya. Dia emang jadi glowing banget karena pakai setting spray dan juga pakai highlighter, pakai blush on segala macam. Dan sekarang tuh jam 11.17. Jadi sebenarnya udah kayak setengah jaman lah ya dari aku pertama kali selesai bener-bener pakai complexion yang tadi kita mau review itu. Kalau di aku pribadi, how it feels, aku ngeliat dia hasil akhirnya tuh matte banget ya. Kalau misalnya sebelum pakai si setting spray dan highlight lain, coverage wise dia bener sih medium to full untuk concealernya dan natural coverage untuk si foundation itu benar, setuju. Tapi untuk aku yang bekas jerawatnya emang mungkin merah banget, itu butuh lebih tebal atau mungkin aku butuh ngediemin lebih lama. And how it feels, itu rasanya biasa aja sih, kayak nggak ngerasa yang super berat, tapi juga aku nggak ngerasa yang kayak super enteng banget kayak Insta Perfect Cushionnya gitu. Menurut aku itu masih lebih enteng dibandingkan ini. Ini masih berasa kayak aku pakai foundation sedikit, tapi dibandingin foundation lain yang kayak foundation banget gitu yang tebal, ini nggak terlalu sih. Tapi ini definitely foundation, doesn't feel like a BB cream to me. Sebenarnya sini aku tadi lagi ada dry patches, tapi dia nggak terlalu ngeliatin gitu. Terus di bawah mataku udah mulai sedikit banget creasing. Kamu lihat aja sendiri sekarang. Nanti aku bakal ngecek juga apakah dia bakal oxidize atau gimana. I'll update you guys soon. Oke guys, jadi ini aku setelah udah pakai ini sekitar berapa ya? Gak tahu sih ini udah berapa jam, kalian tahu sendiri. Ini udah 15.45 dan ini kondisi aku. Aku tadi pakai masker. Gak seharian sih, masih pakai, tadi aku mau sebetulnya pakai masker karena aku habis pergi ngedropin makanan gitu. Dan di maskernya memang ada foundationnya sih, tapi kamu bisa lihat sendiri di mukaku dia ada yang udah luntur ya, yang kayak di sini tadi aku kebeset. Terus sini juga mungkin karena tinggi, concealernya juga sedikit creasing di bawah mata, tapi foundationnya masih kelihatan smooth banget. Maksudnya kalau misalnya kalian gak punya noda terlalu banyak, still super flawless. Dan ini lihat dong, ini kepala kering banget tadi sampai kayak rontok-rontok gitu, tapi di sini nggak bikin makin kering. Terus dia tuh harganya, untuk harga 49.000 satu tube ini isi 25 ml, menurut aku bagus banget. Makin lama makin dipakai juga dia makin kayak apa ya, makin nyatu sama kulit, jadi kayak nggak terlalu bedakan banget gitu, nggak terlalu makeupan. Oksidasinya ada tapi sedikit banget, jadi di titik kamu masih bisa lihat aku di sini. Dia emang jadi lebih gelap sedikit banget, tapi nggak yang sampai kusam, ngerti gak? Kalau kalian pakai makeup kan kadang tuh kalau misalnya ada beberapa makeup yang kayak kalau misalnya dipakai beberapa jam tuh dia jadi kayak malah kalian jadi dekil. Tapi this one enggak sih kalau menurut aku. Karena aku masih ngerasa kayak looks so good, dan blush on aku masih ada. Semua foundationnya sih gila banget. Kalau concealernya emang agak sedikit geser ya menurut aku. Di bawah mata juga agak sedikit creasing. Tapi nggak tahu nih ini apa salah foundation, salah concealernya atau salah bedaknya. Jadi ntar coba kapan-kapan aku coba ganti pakai bedak lain. Tapi menurut aku pribadi nih, to be honest, untuk harga 40.000 dan untuk harga 49.000, dua ini worth it banget. And this is not sponsored at all. Kayak ya bagus banget aja sih. Maksudnya kayak blendable banget. Kamu bisa tadi foundationnya juga blendable, concealer juga blendable, buildable, bisa dilapis, dan juga finishnya tuh bagus. Dan aku tadi kan sholat ya, kena air dong, wudhu. Tapi bulir-bulir airnya itu tuh nggak yang kayak ada warna foundation, ngerti nggak? Karena kalau aku tahu nih kalau misalnya foundation nah luntur nih gitu, itu si bulir-bulir airnya pas di atas tuh kayak warna coklat-coklat gitu, dan bakal kayak copot. Jadi kayak di sini mungkin kayak akan bolong-bolong gitu, tapi ini enggak. Jadi kayak salut sih. Dia menipis ya pastinya, karena kan kayak tadi kegesek-gesek gini kayak keangkat. Tapi dia menipisnya tuh kayak nggak ketara lah gitu, kayak bahkan cuma bedaknya doang mungkin yang keangkat gitu sih. So I think these babies are worth the try and worth the hype. Kayak kalian bisa ngejudge sendiri gimana. And yeah, I really hope you guys had a great time with me. Semoga review bermanfaat dan jelas. Kalau kamu tahu produk apa lagi mau aku review, bisa tulis di bawah. I really hope to see you guys on my next video and have a great day. Dadah, stay healthy everyone. Mwah.